angkatan 2022. Yang terhormat Bapak Dr. Reja Hadinata MPD selaku dosen pembimbing dan Ibu Menteri Suryani SPD selaku guru pamong pembimbing. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya mengikuti kegiatan ini. Baik, hari ini ada 5 orang yang akan kita ujikan seminar hasil refleksi dari seluruh mata kuliah PPG yang telah dibagi oleh mahasiswa, dan hari ini akan diujikan atas nama Putra Kurniadi SPD ya, yang akan membawakan tema tentang modifikasi alat guru dalam pembelajaran diferensial, yaitu menggunakan tentang pendekatan THRK pada materi aktivitas gerak alat guru fase E. Selanjutnya tentu dalam seminar ini seperti biasa, pertama adalah saudara Putra akan mempresentasikan secara singkat padat ya tentang apa hasil refleksi dari mata kuliah diferensiasi ini sekitar 5 menit sampai 10 menit. Sudah itu baru kita akan menguji tentang pemahaman saudara Putra oleh Pak Dr. Reja dan Ibu Menteri. Saya kira itu waktu paling lama itu ya 30 sampai 40 menit, mungkin kita ya minimal 30 menit. Itu kami persilakan kepada saudara Putra untuk mempresentasikan hasil refleksinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Uki Nugraha selaku dosen pembimbing nanti dan Bapak Poli Igrawa Jaina. Kemudian saya hormati Bapak Dr. Reza Hadinata MPD selaku dosen penguji seminar PPG kali ini. Kemudian saya hormati Ibu Menteri Suryani SPD DPR selaku guru pamong penguji seminar PPG pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada ujian seminar saya pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putra Kurniadi dengan NIM A25 2301, merupakan mahasiswa Indaskes PPG Pranjakarta Gelombang 2 2023. Langsung saja, dalam pokok pembahasan yang saya sampaikan ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama identifikasi diri yang berisikan tentang visi untuk pendidikan Indonesia dan visi terhadap sosok calon guru. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua ini desain pembelajaran berdasarkan 1 atau 2 hasil refleksi yang paling bermakna setelah mengikuti perkuliahan. Yang ketiga yakni refleksi pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah seminar PPG. Langsung saja untuk masuk ke pokok bahasan yang pertama yakni identifikasi diri. Dalam identifikasi diri terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yakni visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi ini saya akan mencoba untuk mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk visi terhadap sosok calon guru, yakni menjadi guru yang memiliki dedikasi, kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik dan memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Dari visi-visi tersebut, upaya saya untuk mencapai kedua visi tersebut yakni meningkatkan diri baik dari soft skill maupun hard skill saya mengenai profesi guru ini. Kemudian terlibat aktif dalam meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan dapat menjadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk yang ketiga yakni berpartisipasi dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya yakni refleksi paling bermakna. Dari beberapa perkuliahan yang telah saya lakukan selama 2 semester, terdapat 2 mata kuliah yang
saya anggap paling bermakna, yakni pada mata kuliah berdiferensiasi, di mana perkuliahan ini merupakan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu, ya baik dalam kemampuan, minat maupun daya belajar. Dalam daya belajar tersebut, dalam saya lanjutkan, dalam daya belajar terdapat ada 4, dari lingkungan, kemudian diferensiasi proses, produk, dan konten. Dalam perkuliahan ini ada salah satu topik yang terdapat di topik 4, yakni rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya angkat. Kemudian untuk refleksi pengalaman perkuliahan yang baik menurut saya paling bermakna, yakni pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, di mana untuk pendekatan TANL, di mana pendekatan ini belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi untuk berdiferensiasi dan TAL sangat berkesinambungan. Berdasarkan kedua refleksi yang lebih bermakna, saya angkat satu desain inovasi, yakni perencanaan modifikasi alat tolak peluru dalam pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan TAL pada materi aktivitas gerak tolak peluru. Mengapa saya mengambil modifikasi alat tolak peluru? Dikarenakan sesuai dengan TAL tersebut, adanya tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik itu berbeda-beda, dari yang belum bisa sampai yang bisa. Kemudian dalam bola tolak peluru itu memiliki yang berat dari 3 dan 5 kilo, untuk 3 kilo dan putra 5 kilo. Yang itu untuk yang perempuan kebanyakan mengalami kesulitan karena tolak peluru tersebut terasa berat. Setelah itu dari peserta didik, kemudian dari kurangnya alat dan prasarana yang ada di sekolah. Kebetulan saya PPL di SMA 12, di situ ada cuma 2 tolak peluru, 1 untuk perempuan, yang 1 untuk laki-laki. Setelah itu berdasarkan hal tersebut, saya membuatlah 1 tolak peluru yang saya modifikasi dari bola plastik yang diisi dengan pasir, kemudian di lakban, di mana beratnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik itu sendiri. Kemudian adapun desain inovasi pada pembelajaran berdiferensi mengenai tolak peluru ini, saya menggunakan diferensiasi proses, di mana saya bagi kelompok tersebut berdasarkan dengan kebutuhan, pembimbingan, dan mahir dan sangat mahir. Di mana dalam pengelompokan anggota kelompok tersebut saya melakukan homogen, secara homogen, di mana kemampuannya berdasarkan hasil diagnostik non-akademik, di mana saya masukkan peserta didik untuk melakukan secara langsung gerakan tolak peluru. Kemudian setelah saya mengetahui kemampuan dari peserta didik, saya langsung bagikan per kelompoknya. Untuk pembagian kelompok ini sesuai dengan kemampuannya, di mana ada 3 kelompok, yakni butuh bimbingan, kelompok mahir, dan kelompok sangat mahir. Untuk kelompok butuh bimbingan ini, rencananya akan saya berikan peluru yang modifikasi tersebut, dikarenakan mereka belum menguasai gerakan tolak peluru. Saya berikan peluru modifikasi yang beratnya tidak sesuai dengan peluru aslinya. Kemudian untuk mahir, saya berikan sama untuk tolak peluru yang modifikasi. Kemudian untuk yang sangat mahir, akan saya berikan peluru yang sesuai dengan resiko secara asli itu. Mengapa saya mengambil itu? Dikarenakan untuk menambah kemampuan dalam teknik tolak peluru di sekolah, di peserta didik. Setelah itu dalam berdiferensiasi proses ini, saya memberikan scaffolding, yakni bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian rencana lanjut atas modifikasi pembelajaran yang akan saya lakukan, ini mengembangkan materi dan sumber belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian melakukan refleksi apabila inovasi tersebut telah saya lakukan. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Selanjutnya berdiskusi
dengan ahli dan meminta saran, masukan, dan pendapat atas inovasi yang telah saya kembangkan. Apakah tersebut baik ataukah harus dipertimbangkan lagi. Setelah itu untuk materi selanjutnya yakni refleksi pengalaman belajar selama mengikuti kuliah PPG selama 2 semester ini. Dalam mengikuti kuliah PPG ini beberapa informasi ilmu baru yang saya terima, yakni yang pertama, pendidikan di Indonesia seharusnya menjadi wadah untuk memajukan potensi setiap individu secara holistik, tidak hanya melalui akademik saja, namun semuanya harus maju dari sikap dan attitude-nya. Kemudian pentingnya pendekatan yang inklusif dan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pentingnya pendidikan karakter, di mana tidak hanya akademik, karakter juga harus dibimbing dibentuk dalam proses pendidikan. Kemudian yang keempat, perlunya pendekatan pembelajaran yang berbasis keterlibatan aktif pada peserta didik, di mana peserta didik ini diwajibkan untuk aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak hanya guru yang memberi, peserta didik harus juga mencari ilmu yang telah mereka cari kembangkan. Kemudian yang kelima, pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan. Di era global sekarang, teknologi sangatlah penting dalam situasi saat ini, di mana kita sebagai calon guru, bukan guru, harus mensinkronkan di mana teknologi harus kita masukkan ke dalam pendidikan sehingga tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang keenam, pendidikan di Indonesia haruslah mengutamakan pembelajaran sepanjang hayat. Tidak hanya harus kita belajar, tidak harus cuma sampai bangku kuliah, tidak harus sampai bangku sekolah, namun kita harus terus belajar sampai sepanjang hayat, sampai kita masuk ke liang lahat. Itu saja. Kemudian rencana tindak lanjut setelah saya memulai karir pada sebagai guru, ada 3, yakni hubungan. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat dengan peserta didik, di mana saya akan mencoba untuk meluangkan waktu mendengarkan, memahami kebutuhan dan minat peserta didik dan memberikan dukungan perkembangan akademik maupun non akademik. Yang kedua, saya akan mencoba mengembangkan keterampilan dan pembelajaran yang inovatif, penggunaan teknologi secara efektif, strategi pembelajaran aktif dan diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Selanjutnya yang ketiga, rencana tidak lanjut, yakni mengintegrasikan pendidikan berkarakter dalam pembelajaran, di mana selain memberikan pengetahuan akademik, saya sebagai guru juga harus mempromosikan dan membentukkan karakter baik dan etika, kemudian nilai moral dalam pembelajaran agar peserta didik tidak hanya mengenai pengetahuan akademik saja. Sekian presentasi singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan, dalam penyampaian. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Saya kembalikan ke Bapak Mungkin Beras. Baik, terima kasih Putra Kurniadi yang telah memaparkan secara tegas ya. Selanjutnya mungkin tahap kedua itu adalah menguji tentang hasil refleksi yang dibuat oleh dosen penguji. Ya, silakan Bapak Dr. Reza Hinata. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Lurah. Putra ya? Iya Pak. Sebelumnya selamat ya Putra ya. Sudah Putra Kurniadi yang sudah sampai di tahap seminar PG ya. Sudah sampai di ujung ya Putra ya. Oke, kita belum saya masuk ke isinya tadi, kita bahas visi dulu. Kira-kira ini penyaringan. Sebelum kamu Putra masuk PPG, Iya. kamu di SPD ya? Iya Pak. Masuk PPG. Kira-kira paradigma apa yang berubah? Visi apa yang berubah dari sebelumnya Visi. sampai setelah mengikuti PPG selanjutnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Mohon izin untuk menjawab. Paradigma baru yang saya peroleh setelah mengikuti PPG ini, yang saya peroleh dulu waktu sebelum PPG ya Pak. Seperti guru ini cuma menyampaikan, dan kita cuma menyampaikan aja lah materi, setelah itu selesai, nggak ada berkelanjutan. Kemudian yang saya peroleh nih, saya sebagai guru haruslah memberikan, di mana dalam guru ini digugu dan ditiru.
oleh peserta didik. Saya harus memberikan contoh yang baik untuk peserta didik, baik contoh sikap maupun perilaku saya terhadap peserta didik, kemudian memberikan pengetahuan, kemudian memberikan contoh yang baik dalam berkarakter tersebut, Bapak. Kemudian setelah tersebut, setelah mengikuti PPG ini, saya juga memiliki pengetahuan baru, Pak, mengenai bagaimana sih kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik, gimana memerdekakan peserta didik, kemudian bagaimana caranya untuk membuat peserta didik itu nyaman dalam proses pembelajaran. Itu bisa nanti kamu terapkan kira-kira. Semoga saya bisa, Pak. Oke. Kita masuk ke ini ya, tadi ya. Iya, Bapak. Putra memilih judulnya modifikasi ini modifikasi alat tolak peluru dalam pembelajaran diferensiasi menggunakan pendekatan TARL pada materi aktivitas gerak. Oke, kita bahas diferensiasi ya. Berarti tes praktisnya itu ada diferensiasi dan asesmen. Ya. Berarti diferensiasi apa ya? Proses. Bapak. Sebelum kenapa proses? Karena Pak, besok yang jam 8 anak-anak semua on time ya? Sama gurunya juga. kenapa saya mengambil diferensiasi proses dalam pembelajaran ini? Sesuai dengan pendekatan TRL, Bapak, di mana kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian saya mengambil ini dikarenakan peserta didik itu memiliki beberapa kemampuan yang berbeda dari yang belum mahir dan sangat mahir. Jadi saya kelompokkan untuk peserta didik yang belum mahir, saya katakan sesama dengan kelompoknya. Kemudian yang sudah mahir sekelompok dan sangat mahir kelompok. Mengapa saya ngambil itu, Pak? Saya lebih bebas, berleluasa untuk mengkomandoi, untuk mengecek secara langsung, Pak. Jadi kan untuk peserta yang belum mahir ini, saya akan lebih fokus pada peserta yang belum mahir ini. Kemudian tidak lepas yang lain tetap saya pantau, tapi saya lebih fokus ke peserta didik kelompok yang belum mahir ini, Pak. Ada berapa pendekatan itu kalau diferensiasi? Untuk diferensiasi itu ada 4, Pak. Tata letak peserta didik, diferensiasi lingkungan belajar, kemudian konten, kemudian proses dan konten, proses dan produk. Konten, proses, dan produk. Iya. Berarti kamu ngambil proses. Ya. Nah, dalam pemetaan proses itu kan kamu tentu ada mahir tidak mahir. Iya. Nah, itu menggunakan apa? Asesmen diagnostik, Bapak. Gimana ceritakan? Saya menggunakan ini karena materi ini praktek ya, Pak. Jadi saya awalnya ini akan saya berikan penjelasan terlebih dahulu, Pak, bagaimana cara melakukan tolak peluru ini. Kemudian peserta didik disuruh secara langsung melakukan aktivitas tolak peluru ini, Pak, melakukan gerakan. Saya itu kan nampak, Pak, dari gerakan cara memegang tangannya, memegang tolak pelurunya, cara melemparkan tolak pelurunya, kemudian sikap akhirnya. Jadi peserta didik yang belum mampu ini saya langsung kelompokkan. Yang sudah setengah mampu saya kelompokkan juga, yang sudah mampu saya kelompokkan sesuai dengan kita kemampuan peserta didik itu. Oke. Kemudian itu ada di artefak form asesmennya itu. Karena saya secara langsung, Kan nggak Pak. mungkin pengamatan ya. Iya. Kan harus Saya tercatat itu. iya. Ada. Untuk artefaknya belum, Pak. Ini saya masih perencanaan ya, Pak. Jadi Ya, terus itu terang kan saya proses. belum ya. Ya si A Iya. fokus ini, Iya. jadi kan harus ada jelas ya. Iya. Ini pegangannya Pak Wi ya, ini pegangannya belum pas atau gimana Iya. ya. Itu harus tercatat juga, harus dimasukkan di artefak. Karena kamu sudah memilih penggunaan. Iya. Ya, itu PR-nya. Nih, berikut kan proses tuh. Ya, Pak. Berarti kan ada proses yang diferensiasikan, Iya. dibedakan. Nah, proses apa yang membedakan? Antara yang mahir, tidak mahir. Sudah.
Nah, untuk yang diferensiasikan dari yang mahir Pak, dari yang tidak mahir dulu ya Pak. Yang tidak mahir mereka hanya melakukan gerakan secara bebas terlebih dahulu Pak, dari gerakan, dari gerakan ortodok yang sakit dulu. Terus kemudian mereka mencari kesalahan yang telah mereka lakukan sebelumnya secara berkelompok, melakukan berkolaborasi untuk mencari kebenaran teknik atas teknik tersebut. Untuk peserta yang sedang, kan mereka udah mulai bisa nih Pak, jadi mereka memantangkan lagi dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain. Bagaimana, kan setiap orang mesti beda-beda tuh Pak sudut pandangnya. Mereka berdiskusi mengenai tingkat selanjutnya gitu. Itu ada di modul. Untuk di modul Nggak bisa jadi harus ada di modul untuk proses itu kan. ya, ada Pak, di modul ada. Kalau kita kan untuk kegiatan inti kan, Iya. diferensi, Iya. diferensi proses, Iya. yang dilakukan kegiatan inti ini, sebagai kelompok seperti ini, prosesnya seperti kan proses yang membedakan Iya. proses. Iya. Kalau inovasi bola ini kan itu masuk proses, Bukan Bapak, gitu pak. di alat bantu Bapak. Alat bantu acaranya kan bukan termasuk proses ya. Iya. Karena kalau memilih diferensiasi proses, berarti proses itu yang Iya. diferensiasikan, dibeda-bedakan sesuai dengan tingkat kemampuan, cara mengajar, cara pendekatan, materinya pun mungkin berbeda. Iya. Jadi yang harus tercatat ya di modul ya. Iya. Oke, itu desain inovatifnya. Kemudian RTL, kemarin yang terakhir apa lagi tadi? Yang asesmen ya? Ya, Asesmen TR itu apa? Asesmen pendekatan TRL ini Pak sesuai dengan tingkat kebutuhan kemampuan peserta didik itu sendiri Pak. Jadi berkesinambungan Pak antara pendekatan TRL dengan pembelajaran Artinya berdiferensiasi. asesmennya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan tadi, Iya. pembagian di proses tadi, betul? Sebenarnya dalam proses pembelajarannya Pak, Asesmen dalam proses pembelajaran. untuk asesmennya tetap sama di akhir ya Pak. Ya. Kan pendekatannya sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik Ya. itu. Kan ada 3. Oke, ya. Jadi pendekatan yang sesuai dengan ketiga ini kan Yang berbeda. berarti asesmennya berbeda-beda, Ya. itu maksudnya ya. Ya. Oke, terakhir di modul apakah dimasukkan itu tujuan akhirnya kan nanti kan profil Pancasila ya? Iya Bapak. Ada dimasukkan. Di modul ada dalam Di bagian apanya itu? Profil Pancasila yang bergotong royong Bapak. Mereka dalam kelompok tuh bergotong royong untuk mendiskusikan atas pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian bagaimana cara prosesnya menuju terus kesalahan yang ada gitu. Setelah itu mandiri Pak, mereka melakukan gerakannya sendiri terlebih dahulu kan Pak. Jadi dari mandiri juga. Itu itu sih Pak, 2 aja Pak. ada di modul. Ada di modul. Ada ya? Ada di silakan ya. atas. Karena ending kita kan gitu ya. Iya. Profil Pancasila kan, dan itu harus disematkan itu di modul kan ya. Oke Pak Ugi, saja Pak Ugi, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Rijal, luar biasa ya. Pesannya tadi itu terlalu mendatar tadi hal penting yang telah disampaikan, terutama tentang asesmen, karena ini ada asesmennya ya. Mungkin ditambahkan di modul ataupun di tempatnya. Cuma saya mau nanya di sini maunya biar lebih jelas objek penelitiannya itu di mana nih? Ini kebetulan sekolah SMA 2 ke SMA 3 SMA. Biar lebih jelas ya bahwa ini adalah untuk anak SMA ya. Iya Bapak. Namanya judulnya pasti di ya saya kira itu. Baik, selanjutnya kami persilakan yang Prof Ibu Metri sudah tepat, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk putra ya, Iya. putra selama proses ini PPRL ya di SMA Negeri 12, tantangannya kira-kira apa dalam proses pembelajaran yang diangkat ini? Untuk tantangannya ya dalam proses PPL yang telah saya lakukan di sekolah, yang jelas untuk peserta didik cukup berbeda-beda. Mereka punya identitas masing-masing, kemudian latar belakang masing-masing. Jadi saya harus menyesuaikan dengan
latar belakang masalah didik itu sendiri, bagaimana cara saya memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat diterima oleh peserta didik. Kalau misalkan ada peserta didik yang gaya belajarnya ini kan estetik ya, belajarnya berat ya, apa dimungkinkan untuk kamu untuk asesmennya selanjutnya untuk kamu sediakan proses pembelajaran yang mereka lebih tertarik ke gaya belajar mungkin audio atau video gitu, visual. Untuk dalam diferensiasi konten sebenarnya saya menekan, namun ada beberapa kan di sekolah ini kebanyakan ke praktek aja, kemudian untuk teorinya akan saya selipkan sebelumnya di kelas, akan saya sampaikan menggunakan PowerPoint untuk peserta didik yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian yang audio visual saya akan tampilkan video belajar. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih banyak Bu Menteri atas masukan dan arahannya. Baik, jadi saya kira pertanyaan masih ada apa cukup ya. Baik, untuk saudara Putra mungkin apa yang jadi masukan dari tim penguji mohon di catatan untuk disempurnakan, terutama tentang data-data scoping data untuk kesempurnaan FPQ yang sudah. Saya kira saya ucapkan selamat buat Putra dalam melalui satu proses pendidikan ini yang terakhir ya dalam akademis, yaitu seminar. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan memberikan pengalaman buat Anda, dan harapkan Anda bisa kedepannya bisa menjadi guru masa depan, tetap belajar, tetap menggali ilmu, tetap pendidikan ya, Anda layak dijadikan sebagai guru profesional. Selalu berusaha ya, terus meningkatkan kompetensi. Saya kira terima kasih kepada Bapak Dr. Reza Dinata dan Ibu Menteri yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan saudara Putra. Maka ujian seminar pendidikan atas nama pihak pendidik dan Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatan undang ya selesai. Selamat ya.